"Non Laika mau kemana?" tanya Bi Asri yang tengah membuka jendela kamar. Ia menoleh ke arah pintu di mana Laika sedang berada. "Mau sarapan, Bi? Aku butuh makan banyak buat menghadapi hari-hariku di rumah yang udah kayak penjara ini," seru Laika kesal ketika teringat dengan rumah yang saat ini dia tempati. Bi Asri menghela nafas, merasa iba. "Mau saya bawakan ke sini sapanya, Non?" "Nggak perlu, sekalian aku mau menyapa kakek tercintaku itu." Laika menekankan kakek, kata kakek tercinta, seolah ia tengah menyindir Arif yang jelas-jelas saat ini tak ada di hadapan Laika. Bi Asri menahan dirinya agar tidak tertawa mendengar kalimat nona mudanya itu. Laika menyeret langkahnya keluar dari kamar. Pemandangan yang sama dia dapati selama 3 hari terakhir di rumah itu, yaitu bodyguard di mana-mana. Laika bahkan jengah melihat mereka. Kakek dan ayahnya benar-benar memperlakukan Laika seperti seorang tawanan. Rumah Arif tampak sangat luas. Laika perlu melewati lorong untuk sampai di tangga menuju lantai bawah. Begitu Laika tiba di ujung lorong, tiba-tiba langkahnya terhenti saat mendengar Gunardi dan Amelia tengah berdebat. "Kamu bodoh, Pak. Kenapa percaya begitu saja sama Danar?" Amelia menatap tajam pada Gunardi. "Karena Danar orangnya dapat dipercaya, Ma." "Sudahlah, kita nggak perlu bahas itu lagi," jawab Gunardi kesal. Lebih baik pikirkan kehidupan Laika ke depannya seperti apa daripada mengurus hal yang gak penting. Siapa bilang gak penting? Dan kata siapa Danar dapat dipercaya, susul Amelia tak terima. Dia sudah memutarbalikkan fakta. Niko gak bermaksud menguasai Mahatama Group. Dia cuma mau mengambil haknya sebagai cucu sah kakeknya. Itu aja. Tahu apa kamu, Ma? Yang jelas Papa lebih tahu tentang keluarga Danar, pungkas Gunardi sebelum akhirnya pergi dari hadapan Amelia. Daripada ia marah pada istrinya, maka lebih baik pergi. "Apa kamu mau menggadaikan kebahagiaan putrimu sendiri dengan harta?" Langkah Gunardi terhenti sesaat. "Papa nggak menggadaikannya, Mah, tapi itu demi kebaikan Laika sendiri." Tangan Laika terkepal. Jadi ini ada hubungannya dengan Danar, lelaki sialan. Dia pikir dia siapa berani ikut campur urusannya dengan Niko. Laika mengumpat dalam hati dengan perasaan marah. "Kalau Papa pikir aku menikah dengan Danar itu bisa membuatku bahagia, Papa salah besar," protes Laika tiba-tiba membuat Gunardi dan Amelia menoleh padanya terkejut. "Papa tahu apa yang terbaik buat kamu. Niko nggak pantas untuk kamu, Lei. Dia sudah menodai kamu dan meninggalkan kamu selama 5 tahun. Apa kamu tidak sakit hati?" "Aku memang pernah sakit hati sama Niko, Pak, tapi itu nggak sebanding dengan sakit hati yang Papa dan kakek berikan sekarang," seru Laika berusaha agar tidak berteriak. Ia memang takut dengan ayah dan kakeknya, akan tetapi kemarahannya mampu mengalahkan ketakutan itu. Setelah berkata demikian, Laika pergi berlalu menuju tangga untuk menghampiri meja makan. "Papa dengar, itu anakmu sendiri yang bilang, Pak. Papa dengar dari mulut dia sendiri kalau Laika nggak akan bahagia dengan pilihan kalian," pungkas Amelia lantas bergegas menyusul Laika, meninggalkan Gunardi yang terdiam seketika. Di meja makan Arif terlihat Hikmat menyantap makanan. Ia duduk di kursi utama, Laika dan Amelia di sisi kanannya, sedangkan Arif di sisi kiri. Sementara nenek Laika tak ikut bergabung lantaran beliau tengah sakit di dalam kamarnya. Laika sudah menjelaskan pada Arif dan Gunardi terkait hubungannya dengan Niko dari awal sampai akhir. Akan tetapi hati mereka seakan tertutup dan tak menerima semua penjelasan dari Laika. "Kamu belum diperbolehkan keluar, apalagi untuk menemui Niko," ucap Arif tegas seraya menatap Laika yang tak melihat ke arahnya. "Kalian tidak diperbolehkan bertemu lagi." Laika menghentikan kunyahannya sesaat. Satu tangannya yang tersimpan di atas kaki kini mengepal sebelum akhirnya menyahut singkat, "Oh." Arif yang melihat Laika tampak tak acuh pun mulai geram. "Lupakan semua tentang dia. Kakek akan menyuruh Niko untuk menceraikan kamu." "Ya." Laika mengedikkan bahunya. "Silakan saja." Laika yakin Niko tak akan pernah mau menceraikan dia. Arif meletakkan sendoknya di atas piring dengan kasar. "Laika, kalau orang tua sedang bicara itu perhatikan. Apa Niko yang sudah merubahmu jadi anak yang seperti ini?" Arif kembali berseru.
Kali ini Leka menatap Arif, berusaha mengumpulkan keberanian. Seperti ini gimana maksud kakek? Jadi pembangkang? Tanya Leka. Maaf, tapi sepertinya kakek gak sadar. Kakek sendiri yang sudah membuatku begini dan membuat sopan santunku hilang. Leka berdiri lalu saat itu juga pergi dari hadapan kakek dan orang tuanya. Leka! Suara Arif menggema. Akan tetapi Leka tak menghiraukannya. Amelia menyudahi makannya lalu ikut pergi untuk menyusul Leka ke dalam kamar. Ia menutup kembali pintu kamar yang ditempati Leka. Begitu tiba di sana, apa Danar sudah tahu semua tentang aku dan Nikoma, dan dia yang memprovokasi kakek sama papa. Leka menatap Amelia yang baru saja duduk di sampingnya di pinggiran ranjang. Amelia tampak mengangguk. Dia ternyata benar-benar gak sebaik yang mama kira, dan orang seperti itu mau dijodohkan denganku. Leka tertawa getir. Bahkan lebih baik Niko kemana-mana. Geram Leka kesal, apalagi ketika ia ingat wajah Danar yang sok baik dan perhatian itu. Akan tetapi detik berikutnya wajah Leka seketika berubah sendu dan Amelia menyadari hal itu. Kamu kangen sama Niko? Tanyanya lalu menyerahkan ponselnya pada Leka. Leka mengangguk seraya menggigit bibir bawah. Jemari yang memegangi kalung yang Niko berikan di hari terakhir pertemuan mereka. Sejak saat itu mereka tak bertemu ataupun berkomunikasi karena ponsel Leka sendiri yang tertinggal di kantor pun langsung disita oleh Arif. Telepon Niko, sayang, mama yakin dia juga pasti merindukanmu. Tangan Amelia mengusap punggung Leka. Semula Amelia memang marah pada mereka, tapi melihat kondisi putrinya seperti ini, rasanya tak tega Amelia membiarkan Leka menderita sendiri tanpa dukungan darinya. Tadi pagi-pagi banget Niko datang lagi ke sini, tapi dia nggak sampai gerbang. Anak buah kakek kamu sudah menghajarnya duluan, ucap Amelia khawatir. Sudah 3 hari ini Niko tak menyerah datang ke rumah Arif untuk bertemu Leka, tapi langkahnya selalu gagal. Leka mengalihkan pandangannya yang mengabur ke arah lain. Kemanapun asal Amelia tak melihat genangan di sudut matanya. Hati Leka terasa sakit membayangkan Niko yang tak ada kapok-kapoknya itu. Babak belur, Leka hanya berharap semoga Niko tak berjuang sendirian di luar sana untuk membuktikan siapa diri Niko yang sebenarnya. Leka mencoba menghubungi nomor Niko dan menempelkan ponsel di telinga. Jantungnya berdetak cepat seolah menandakan pemiliknya tengah merasakan rindu yang menggebu. Namun berkali-kali Leka menghubungi nomor Niko, tak ada satupun panggilannya yang terangkat. Di sebuah restoran khas Italia, sepasang gelas berisi wine tengah bersulang untuk merayakan kemenangan mereka. Tidak kusangka kamu hebat juga, Elena, puji Danar sebelum menyesap minumannya. Penglihatanmu sangat jeli dan rupanya memang akurat. Elena menampakkan senyum manisnya. Jangan sekali-kali meremehkan kemampuanku yang luar biasa ini, ucapnya pongah seraya menatap Danar yang duduk di hadapannya. Kalau bukan karena kamu yang memberitahuku ada sesuatu antara mereka, mungkin sampai sekarang aku akan jadi kambing bodoh. Danar tersenyum miring. Elena kini tertawa kecil. Awalnya ia pun tak curiga dengan hubungan Niko dan Leka. Pertama kali Elena memergoki kedekatan mereka ialah saat makan malam di sebuah restoran. Saat itu dirinya berada di dalam mobil di parkiran. Lalu setelah itu Elena diam-diam memperhatikan gerak-gerik mereka. Bahkan bukan hanya sekali 2 kali Elena menjadi penguntit. Kamu tahu Danar, aku bukan orang yang mudah menyerah. Elena menuangkan cairan merah itu ke dalam gelasnya lagi. Kalau begitu, kita memang cocok untuk bekerja sama. Danar tertawa sumbang. Detik itu juga tawa Danar terhenti saat ponselnya berbunyi dan menampilkan sebuah pesan dari Amelia. Begitu ia mengecek benda tipis tersebut. Apa Tuan Putri akan menyerahkan diri padaku? Gumam Danar sebelum akhirnya membuka pesan itu. Hai, ini Leka. Aku ingin kita bertemu sore nanti di restoran yang pernah kita kunjungi sebelumnya. Leka mengaplikasikan lipstik waterproof berwarna merah bata di bibir lembabnya. Lipstik itu sengaja Amelia berikan atas pesan Leka siang tadi. Leka meratakan sapuan warna merah itu dengan melipat bibirnya ke dalam dan menekan-nekannya hingga bibir mungil. Namun tampak penuh itu pun kini terlihat sempurna. Sesaat Leka terdiam. Ia teringat kembali bahwa Niko sangat menyukai
warna merah bata ini. Leka yakin jika saat ini Niko ada di dekatnya, lelaki itu tak akan membuat Leka diam seperti sekarang. Leka menghela nafas resah, hatinya terasa diremas-remas karena begitu merindukan lelaki itu. Di mana kamu sekarang? Kamu baik-baik aja, gumam Leka dengan mata menggenang. Namun cepat-cepat Leka menengadahkan kepala. Ia tak boleh terlihat lemah di hadapan siapapun. Wah cantiknya anak mama, uji Amelia tersenyum. Leka menatap Amelia melalui cermin. Apa mama baru sadar sekarang? Mata Leka memicing, lalu meraih sling bag dan berdiri menghadap Amelia. Mama bukannya baru sadar, tapi baru jujur hari ini. Amelia terkekeh, kemudian menatap Leka khawatir. Kamu yakin mau pergi menemui Danar? Yakin, Ma. Aku harus membangunkan dia dari mimpinya yang gak akan pernah kesampaian itu. Leka mendengus. Mama tolong pantau aku aja lewat bodyguard. Jaga-jaga jika Danar melakukan sesuatu sama aku. Leka masuk ke dalam pelukan Amelia saat ibunya itu merentangkan tangannya. Baiklah, kamu hati-hati dan jangan sampai mabuk. Harus ingat itu, tegas Amelia yang dibalas anggukan oleh Leka. Setelah memberi kecupan di kedua pipi ibunya, Leka pun keluar dari kamar. Ia tak perlu izin lagi pada Arif, karena siang tadi Danar sudah menelpon Arif untuk meminta izin bertemu Leka, dan tentu saja Arif langsung mengizinkan. Sampai di sebuah restoran khas Jepang, Leka langsung menghampiri Danar di meja yang terletak di area terbuka. Danar bilang malam ini begitu cerah dan akan lebih romantis jika berada di area luar sembari menyaksikan bintang bersama-sama. Dan Leka muak mendengar hal itu. Sudah lama menunggu. Leka menghempaskan dirinya di atas kursi berhadapan dengan Danar. Mata Danar nyaris tak berkedip. Ia terpesona dengan penampilan Leka yang malam ini tampak begitu memukau. Enggak, baru 5 menit yang lalu. Danar tersenyum, sebuah senyuman yang membuat Leka jengah. Oh, Leka sengaja mengibaskan rambutnya dengan gerakan yang dibuat seolah senyum tipis terbit di bibir Leka kala Danar terpaku memandanginya. Mau pesan makanan sekarang? Oh iya, maaf. Danar tersadar dari lamunannya dan segera melambaikan tangan memanggil pelayan. Keduanya lantas memesan makanan masing-masing. Hingga tak lama kemudian, makanan yang mereka pesan pun telah memenuhi meja. Leka sengaja memesan jus dibanding minuman beralkohol. Ia tak mau berakhir mabuk malam ini, apalagi di hadapan Danar. Aku gak nyangka kamu mengundangku duluan, ucap Danar menatap Leka. Apa karena kamu sedang ada masalah dengan Niko dan memanfaatkanku untuk menghiburmu? Danar tersenyum sebelum memasukkan sushi ke dalam mulutnya. Kenapa? Kamu gak mau jadi pelampiasanku? Leka balik bertanya santai diiringi senyuman. Bukankah kamu mau aku datang padamu dan kita menikah? Walau jauh di dalam lubuk hati, Leka bersumpah tak mau bertemu dengan lelaki ini kalau tidak terpaksa. Danar berpikir saat ia meneliti ekspresi Leka yang menurutnya tak dibuat-buat. Apa wanita itu telah berubah pikiran karena Niko tak punya apa-apa? Satu sudut bibir Danar terangkat. Tidak masalah, demi kamu aku bahkan rela menjadi pelampiasan. Danar menatap Leka dengan lekat. Kini wanita itu tengah sibuk dengan makanannya. Karena aku yakin kalau kita sering bersama, kamu akan mencintaiku juga pada akhirnya. Sorry, sampai mati pun itu tidak akan pernah terjadi, geram Leka dalam hati. Leka tak menanggapi ucapan Danar lagi. Ia hanya tersenyum manis, lantas menyibukkan diri dengan makanan. Ia ingin segera menghabiskan makanan itu dan segera pulang. Danar tak henti-hentinya melirik Leka. Dilihat dari sudut manapun, wanita ini luar biasa cantik hingga rasanya ia tak sabar ingin segera memiliki Leka. Tak peduli dengan statusnya yang pernah tidur dengan Niko, tubuh Leka tampak menggiurkan. Danar bahkan rela melakukan apapun untuk mendapatkannya. Leka, kamu tahu, kamu sangat cantik. Danar memuji Leka saat makanan di piring mereka telah habis. Rasanya aku nggak
akan mau ada lelaki lain yang memiliki kamu. Leka tersenyum seraya mengelap mulutnya dengan tisu. Jadi maksudmu kamu ingin menjadi pria yang memilikiku satu-satunya? Leka berdiri dan Danar pun sontak ikut berdiri. Iya. Aku ingin menjadi lelakimu, hanya aku. Danar tiba-tiba merasa terkejut saat tangan Leka menepuk-nepuk dadanya. Perasaan gugup tiba-tiba menyerang hati Danar. Sayang sekali, hal itu tidak akan pernah terjadi, Danar, desis Leka dengan tatapan yang seketika berubah tajam. Hei, apa maksudmu? Bukankah harus... Kalimat Danar seketika terhenti saat tangan Leka yang semula di dada dalam sekejap mata melayang di pipi lelaki itu hingga Danar merasakan panas menjalari kulit wajahnya. Sontak Danar pun terkejut dengan perlakuan Leka yang tiba-tiba. Aku mengajakmu makan malam adalah untuk ini, desis Leka. Berani-beraninya kamu mencampuri urusanku dengan Niko, lalu memprovokasi orang tua dan kakekku. Dan asal kamu tahu, Danar, sampai dunia kiamat pun aku tidak akan pernah sudi menjadi milikmu. Tangan Danar terkepal mendengar ucapan Leka. Wanita ini benar-benar membuatnya geram. Kalau orang tuaku tetap memaksaku untuk menikah denganmu, maka aku lebih baik mati daripada harus menikah dengan laki-laki licik seperti kamu. Lalu tanpa aba-aba Leka kembali melayangkan tamparan berikutnya tanpa sempat Danar cegah. Kamu, geram Danar merasa marah. Ia mengangkat tangan untuk bebas menampar Leka, tapi gerakannya terhenti oleh ucapan wanita itu. Mau menamparku? Silahkan, tampar saja aku kalau kamu berani, tantang Leka mengangkat wajahnya. Keributan mereka diperhatikan oleh orang di sekitarnya, akan tetapi Leka tak peduli. Ayo tampar aku, itu pun kalau kamu menganggap dirimu banci yang berani bermain kasar dengan perempuan. Nafas Danar tersengal, menahan emosi. Ia tak menduga jika Leka akan sebarbar ini. Sesuatu yang tak pernah ia duga sebelumnya. Danar melihat sekeliling, rupanya orang-orang tengah memperhatikannya, hingga akhirnya Danar menurunkan tangan kanan yang semula akan menampar Leka. Aku bisa berbuat apa saja untuk membuatmu menjadi milikku. Camkan itu baik-baik, Leka, desis Danar penuh ancaman. Lakukan saja, lakukan sesuka kamu selama orang tuamu masih punya kekuasaan. Gigi-gigi Leka menggelatuk, menahan amarah. Karena cepat atau lambat perusahaan yang dipegang orang tuamu akan kembali kepada pemilik yang sesungguhnya, dan di saat itulah kalian akan jatuh terpuruk. Leka berdesis dengan tangan terkepal kuat. Wanita sepertimu tidak tahu apa-apa, jadi jangan ikut campur urusan bisnis orang tuaku. Tatapan Danar kini berubah buas, seolah ingin memaksa Leka saat itu juga. Whatever, pungkas Leka sebelum akhirnya dia pergi dari hadapan Danar. Namun Leka kembali berbalik saat ia teringat sesuatu. Tamparan kedua tadi adalah mewakili Niko. Aku yakin saat ini dia ingin menghajarmu lebih dari itu. Kali ini Leka benar-benar pergi dan sedikit pun tak menoleh pada Danar yang mematung menahan amarah. Begitu sampai di dalam mobil, saat itu juga Leka langsung memegangi dadanya yang naik turun dengan nafas tersengal. Kakinya gemetaran dan tangannya pun terasa dingin. Sejak tadi Leka berusaha menahan diri agar tidak tumbang di hadapan Danar, tapi jauh di dalam hatinya Leka merasa puas telah melampiaskan kemarahannya pada lelaki itu. Non Leka, nggak apa-apa? Tanya Pak Eman dari belakang kemudi dan sempat melirik Leka dari kaca spion tengah. Nggak apa-apa, Pak, aku cuma lelah aja. Leka menyandarkan kepala seraya memejamkan mata hingga tanpa terasa buliran air hangat tiba-tiba jatuh dari sudut matanya dan mengaliri pipi saat bayangan wajah Niko memenuhi pikirannya. Leka sangat yakin suatu saat Niko pasti akan berhasil merebut kembali miliknya, termasuk membawa dirinya dan Feli entah apapun caranya.